Penutupan tambang ilegal di Desa Kutawaringin menimbulkan beragam reaksi di kalangan warga. Meski kegiatan tambang tersebut dianggap melanggar hukum, bagi sebagian warga, tambang ini menjadi sumber mata pencaharian utama. Lantas, bagaimana dampak dari kebijakan ini terhadap kehidupan masyarakat setempat? Kami akan mengulasnya dalam laporan berikut. Halo semua, saya di sini sedang berada di Desa Kutawaringin. Lebih tepatnya ada di lokasi kejadian tambang ilegal yang ada di Desa Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Boleh dilihat di sini, beginilah kondisi yang ada di lokasi penambangan ya. Boleh dilihat maju. Untuk aksesnya kita terbatas ya, gak bisa untuk lanjut naik ke atas karena terlalu curam untuk kita lewati, dan mungkin di atas dari keterangan banyak warga udah banyak garis polis lain ya yang nggak bisa kita terobos atau lewati untuk masuk. Boleh dilihat mungkin di kamera untuk akses naiknya. Baik, saya perkenalkan, nama saya Asep Suherman. Saya sebagai pemerintahan desa setempat, yaitu di Desa Cibodas, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Jabatan saya sebagai kasih pemerintahan di Desa Cibodas. Apa tanggapan Bapak ketika mendengar berita atau kasus ini? Pertama-tama ya mungkin untuk pertambangan warga di sini kan memang belum berizin, bisa dikatakan masih ilegal ya. Jadi pas pertama saya dapat berita kasus ini, penangkapan beberapa pelaku tambang liar, ya saya sebagai selaku pemerintahan di sini ya merasa kaget dan kasihan juga gitu ya kepada warga masyarakat, karena di sini pertambangan di sini sudah sebagian masyarakat sudah menjadi mata pencaharian mereka. Apa penanggulan ketika galian ini ditutup? Yang pertama mungkin memberikan pengarahan kepada warga masyarakat, terutama kepada pelaku penambang, bahwa penambangan liar ini ya mungkin resikonya sangat berat ya. Taruhannya bisa nyawa, bisa itu, karena di sini kan masih manual ya. Masih belum menggunakan alat-alat yang modern gitu, jadi masih manual gitu. Jadi ya, alangkah sangat berbahayanya kalau melihat kondisi di lapangan gitu. Ya mungkin yang saya bisa lakukan hanya sebatas memberikan pengarahan dan wawasan tentang bahayanya penambangan liar. Gitu aja. Bagaimana sih Pak para warga di sini untuk mendapatkan mata pencarian yang baru, sedangkan kan penggalian sedang diberhentikan? Ya, sementara kan karena adanya kasus ini sementara ditutup ya penggalian. Kebetulan kan warga masyarakat di sana masih ada mata pencarian lain, punya kerajinan seperti tusuk sate gitu. Terus ada juga yang bertani atau berkebun, terus ada juga yang berdagang. Hasil kerajinan itu kan mereka dijual ke perkotaan gitu ya. Jadi saya kira dengan diberhentikannya penutupan penambangan ini ya masyarakat masih bisa untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apakah ada tanggapan atau bantuan dari pihak yang berwajib? Kalau masalah bantuan sih tidak ada ya, tidak ada, soalnya ini masyarakat melaksanakan atau melakukan penambangan ini ya modal sendiri gitu, modal sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun gitu. Sedangkan kalau dari pihak berwajib itu tetap saja kalau belum ada izin ya tetap melarang gitu. Jadi dari pihak pemerintahan juga kan tidak membolehkan gitu dan tidak melarang juga gitu. Nah, soalnya kan itu udah jadi mata pencarian warga. Jadi muncul Sunda namanya nyarek moal, nitah moal gitu. Gitu ya.
apakah ada solusi untuk para warga dan menyelesaikan masalah ini? Ya, pertama mungkin bagi warga masyarakat kan tidak semuanya menghasilkan kan penambangan liar itu. Bagi yang kurang menghasilkan kan daripada sekarang merugi mengeluarkan modal yang begitu besar, otomatis masyarakat juga kan berhenti menambang. Nah, solusinya mungkin beralih ke mata pencaharian yang lain, bisa berdagang, tadi juga ada yang bertani. Sedangkan kan di sana kan warga masyarakat sebagian besar kan ada kerajinan pembuatan tusuk sate. Jadi warga masyarakat bisa beralih mata pencaharian. Terus kalau misalkan yang masih berjalan dengan penambangannya, ya ada hasil sedikit-sedikit lah. Itu masyarakat menginginkan adanya usaha untuk izin tambangnya gitu. Jadi pembuatan izin tambangnya ini memerlukan bantuan dari semua unsur ya, semua pihak gitu untuk masalah izin tambang ini. Karena kalau masyarakat di sini kan terutama yang punya lahan yang dibuat tambangnya itu kan ada kandungan emasnya atau enggak menghasilkan, itu perlu perlu bantuan dari semua pihak itu untuk izin tambangnya gitu. Jadi ada yang mengusahakan untuk supaya ada izin gitu. Paling itu aja. Kan si pemilik tanah udah punya tanahnya, Ya. punya sertifikat. Nah, gimana caranya mereka untuk mendapatkan atau mengumpulkan kembali untuk penambangannya ini? Untuk menambang kembali gitu. Ya, untuk menormalkan kembali itu gimana caranya? Ya mungkin kalau masyarakatnya di sini kalau ingin tenang untuk melakukan penambangan, ya kita harus urus izin tambangnya dulu gitu, izin pertambangan rakyat gitu. Itu kan prosesnya sangat lama dan memerlukan biaya yang besar. Jadi mungkin siapa saja yang bisa membantu, ya masyarakat welcome gitu untuk masalah izin tambang rakyat ini. Tapi ada pengarahan nggak sih Pak untuk legalisasinya gitu? Apakah dari desanya, ini kalau masyarakat kalau mau menambang harus izin ke sana, ke sini dan lain sebagainya? Kalau itu untuk izin mah ada sih, kalau untuk mengarahkan mah ya ke warga masyarakat. Nah, cuman ini kendalanya di masalah biaya yang sangat besar gitu, kata masyarakat di sana gitu. Kalau misalkan ada yang mengusahakan, ya kalau masyarakatnya mampu ya bisa-bisa saja gitu, dikasih peluang untuk mengurus izin. Apa benar Bapak selaku pemilik tanah yang ada di sekitar TKP galian tambang tersebut, dan apa saja yang dihasilkan dari penggalian tanah tersebut? Iya, Bapak pemilik tanah di sekitar TKP. Jadi Bapak juga menambang, tapi di tanah Bapak milik Bapak sendiri, malahan tanah Bapak mah sertifikat, udah sertifikat Pak. Di mana sih Pak letak lokasi tanah Bapak tersebut secara geografisnya? Ada di kabupaten mana atau kecamatannya? Letak tanah Bapak sama dengan letak yang di TKP di wilayah RT hiji, RT 1, RW 3, Kampung Ciherang, Desa Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Siapa sih Pak penemu pertama bahwa tanah di sini tuh memiliki galian tambang? Dulu Bapak juga kesini teh bukan penduduk asli dari Kopo, kesini waktu itu dulu teh ketemu teh sama Bapak Abun. Bapak Abun itu Landian, yang nama aslinya Bapak Lid. Dulu ketemunya sama dia
sepengetahuan Bapak mah. Sejak kapan Bapak di sini bekerja atau menggali tanah tambang tersebut? Bapak mah menggali di sini teh sekitar 10 tahun lebih lah, 10 tahun ke belakang. Mungkin sekitar tahun 2015. 2015-an, 2014 lah. Kenapa sih Pak kasus ini baru terungkap selama 14 tahun ke belakang gitu? Kan yang di berita-berita gitu kan. Masalah itu mah saya Bapak kurang tahu, soalnya ini sepengetahuan Bapak mah dari dulu udah ada yang namanya Bapak Abun itu. Bapak juga udah 30 tahun darinya menikah ke orang sini, udah ada itu. Udah ada pertambangan yang diketemukan oleh Bapak Lid itu gitu. Pak Lid juga itu orang asli Ciherang, orang sini. Kita ada pertanyaan terakhir Pak. Bagaimana sih Pak dampak dari kasus ini Pak? Dampak dari kasus yang terjadi heboh ini, Pak, perekonomian khususnya, perekonomian itu dari warung mungkin agak terganggu. Misalnya yang nambang kan hampir 80% warga dari RW 1 Sindai, RW 2 Cigondok, RW 3 Ciherang, RW 4 Randu Kurung, RW 15 Randu Kurung, selebihnya Desa Cibodas, yang sejumlah RW tersebut 80% mata pencahariannya ke nambang ini gitu. Dan mungkin harapan Bapak apa sih Pak? Jadi dampaknya lumayan juga, jadi banyak yang nganggur lah gitu. Harapan Bapak mah kalau istilahnya mah warga di sini melakukan pelanggaran, tolonglah arahkan. Soalnya khusus Bapak teh punya tanah ditanami yang hantar, yang landai ditanami kopi, pisang. Nah, yang curam, yang lahan tidur ku Bapak teh digali susuganan ada seperti orang lain di lahan tidur gitu, di lahan tidurnya. Harapan mungkin Bapak melanggar itu kata undang-undang nomor Bapak mah awam masalah hukum, tapi kalau melanggar tolong diarahkan supaya gimana warga di sini yang 80% mata pencahariannya ke nambang rakyat lah, nambang kecil, supaya mendapat pekerjaan lah, supaya kalau ditutup ya gak apa-apa, kalau itu mah arahkan supaya mendapat mata pekerjaan, supaya ada penghasilan gitu. Dampaknya ke ekonomi dari warung, terus kuli, terus keluarga yang apalagi yang ditangkap, kasihan itu orang-orang yang nambang, orang kecil itu Pak. Kalau bandar mah nggak tahu, saya bandar mah mungkin. Harapan begitu untuk pemerintah, tolong diarahkan gimana cara baiknya, jangan sampai rakyat yang awam hukum sampaikan ditangkap seperti yang terjadi itu. Itu adalah wawancara terakhir dari sudut pandang warga yang mengharapkan pemerintah segera menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa Kutawaringin, lebih tepatnya mengharapkan di bagian mata pencaharian yang mereka dapatkan dari desa tersebut. Sekian dari liputan berita wawancara yang kita telusuri. Saya pamit undur diri.